Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6881 sampai bab 6890. Sebagai keluarga ninja terbesar di Jepang, Ninja Iga ikut serta dalam pemberontakan Tokyo dan hampir dihancurkan oleh kelompok Charlie. Kemudian mereka mengubah arah tepat waktu dan memberikan kesetiaan kepada keluarga Ito pada waktu yang tepat. Inilah cara mereka menghindari nasib buruk. Pemberontakan Tokyo yang asli adalah pertarungan yang dirahasiakan, sehingga dunia luar tidak mengetahui kesetiaan Ninja Iga kepada keluarga Ito setelah pertarungan tersebut. Kesetiaan asli Ninja Iga kepada keluarga Ito hanyalah taktik tertunda dan tidak tulus. Namun setelah melihat kekuatan Charlie di Gunung Winteri, Ninja Iga tidak berpikir dua kali tentang keluarga Ito. Setelah orang Amerika menemukan Ninja Iga, mereka menawarkan penawaran tersembunyi senilai $1 miliar. Ketika Hattori Hanzo, pemimpin Ninja Iga, menerima berita tersebut, pikiran pertamanya adalah bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan uang besar. Jika kesepakatan ini selesai, cukup untuk memberi makan dan minum seluruh Ninja Iga selama beberapa dekade. Jadi tentu saja ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Namun ketika mendengar permintaan bahwa Tawana harus dibunuh di wilayah keluarga Mitsui, ia langsung mengurungkan niatnya untuk menghasilkan uang tersebut. Karena ia tahu betul bahwa wanita tertua dari keluarga Ito juga merupakan kepala keluarga Ito saat ini. Nanako Ito dan Shinmei Mitsui, putri tertua dari keluarga Mitsui, adalah teman baik. Hattori Hanzo tahu betul bahwa dia tidak bisa pergi ke rumah sahabat pemimpin sekte untuk membunuh orang hanya untuk menghasilkan uang. Bukan karena dia tidak menyukai uang, tapi dia tahu betul bahwa dengan Charlie di sini, jangankan $1 miliar AS, bahkan $10 miliar AS, dia tidak akan mau melakukan ide bengkok ini. Kalau tidak akan mencari nafkah dan menghabiskannya. Mungkin Ninja Iga akan menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, Hattori Hanzo tidak berani menunda dan segera menyampaikan kabar tersebut kepada Nanako Ito. Setelah Nanako mendengar berita ini, dia sangat berterima kasih kepada sahabatnya. Selain itu, dia mengetahui bahwa Charlie membawa istrinya ke Tokyo untuk menonton konser Tawana. Jadi dia segera meminta bantuan Charlie. Meskipun keluarga Mitsui sudah dianggap sangat kaya, pihak lain telah menawarkan perjanjian tersembunyi sebesar $1 miliar AS. Godaan ini terlalu besar dan pasti akan membuat banyak orang yang putus asa mengambil risiko ini berapapun biayanya. Di mata banyak orang yang putus asa, $100.000 layak untuk diperjuangkan. Apalagi $1 miliar. Charlie juga tidak menyangka bahwa orang-orang di Amerika yang menginginkan nyawa Tawana masih belum menyerah. Jadi, dia bertanya kepada Nanako Ito di ujung telepon. Nanako, bagaimana sebenarnya rahasia kesepakatan bernilai miliaran dolar ini terjadi? Nanako berkata, $1 miliar AS semuanya telah diubah menjadi Bitcoin. Bitcoin ini sekarang bergantung pada platform perdagangan perantara terbesar di jaringan bawah tanah. Persyaratan tugas juga telah diperjelas. Tidak peduli siapa itu, selama mereka dapat membunuh Tawana, mereka bisa mendapatkan Bitcoin senilai $1 miliar AS ini. Sekalipun dia meninggal dalam proses bunuh diri, selama dipastikan dia membunuh Tawana, uang itu akan dicatat atas dirinya dan diserahkan kepada ahli waris yang sah. Datang dan wariskan. Mengatakan itu, Nanako menambahkan, platform ini sangat berwibawa di jaringan bawah tanah. Mereka telah berhasil bertindak sebagai perantara dan wasit untuk acara serupa yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kredibilitas mereka sangat tinggi. Ada 5% dari $1 miliar AS dalam Bitcoin yang akan digunakan untuk membayar biaya perantara platform. Platform juga akan memperlakukan segala sesuatunya dengan adil. Kita perlu memverifikasi dan memastikan siapa yang ingin membunuh Tawana. Saya mengisyaratkan banyak organisasi pembunuh bahkan organisasi gangster di Jepang yang telah menerima kabar tersebut. Menghadapi godaan yang begitu besar, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Bahkan dengan Tawana,
Kita juga dapat memberikan kemakmuran dan kekayaan seumur hidup kepada suku dan keluarga kita. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkannya dan berkata, ini agak rumit. Jumlah uang yang disembunyikan sangat tinggi. Dan itu efektif bahkan jika Anda mati. Banyak orang yang putus asa bahkan akan mengorbankan nyawa mereka untuk mendapatkan uang sebesar ini untuk keluarganya. Dan bahkan setelah mengetahui hal ini, pengawal keluarga Mitsui mungkin akan memanfaatkan orang lain untuk membunuh Tawana. Terus terang, masih belum diketahui apakah pacarnya bisa menahan godaan tersebut. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, dalam situasi ini, tidak ada cara untuk mencari bantuan dari kedutaan besar AS atau polisi Jepang. Jika seseorang di kedutaan atau polisi ingin mendapatkan $1 miliar AS untuk keluarganya, keselamatan hidup Tawana akan sangat terancam. Keluarga Mitsui sedikit lebih aman. Setidaknya keluarga Mitsui sendiri tidak akan menganggap serius $1 miliar AS ini. Dan demi kepentingan mereka sendiri, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Tawana. Meskipun kemampuan untuk melindungi Tawana tidak diketahui. Ya, Nanako berkata dengan cemas. Itulah mengapa aku meminta bantuan Charlie-kun. Charlie bertanya padanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Nanako berkata, Charlie-kun, saya harap Anda dapat melindungi keselamatan Shinmei dan keluarganya. Saya baru saja bertanya kepada Shinmei. Dan dia berkata bahwa Tawana telah tinggal di rumahnya akhir-akhir ini. Dan itu akan menjadi sama malam ini. Saya khawatir mereka yang ingin menghasilkan $1 miliar AS ini akan mengambil risiko besar dan pergi ke keluarga Mitsui untuk mengambil tindakan sebagai sahabatnya. Saya tidak ingin dia berada dalam bahaya atau masalah apapun. Adapun Tawana, meskipun aku tidak memiliki hubungan pribadi dengannya, gadis ini adalah penyanyi wanita paling populer saat ini. Keluarga Mitsui akan dikritik dan diserang oleh seluruh dunia jika ada masalah. Saya harap Charlie-kun dapat melindungi keselamatannya. Mengatakan itu, Nanako bertanya dengan cemas. Charlie-kun, permintaanku terlalu banyak. Charlie sedikit malu sesaat. Dia tahu terus betapa menggiurkannya $1 miliar. Mungkin ratusan bahkan ribuan orang akan mencoba datang ke rumah Mitsui malam ini untuk mengambil nyawa Tawana. Dirinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun jika diketahui dia harus menghadapi musuh yang jumlahnya tidak sendirian, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Namun jika melindungi sekaligus dirinya sendiri dan dia harus menyelamatkan nyawa Tawana pada saat yang sama, dia tidak begitu yakin. Jadi, dia bertanya kepada Nanako, Nanako, apakah Hattori Hanzo tahu siapa atau organisasi mana yang diberitahukan oleh bunga rahasia ini? Nanako berkata, saya bertanya kepada Hattori Hanzo, dan Hattori Hanzo mengatakan dia tidak tahu. Tetapi pihak lain mengatakan kepadanya bahwa dia telah menghubungi beberapa kelompok kuat dan persaingan akan relatif sengit. Tetapi selama Ninja Iga bisa tiba di depan yang lain, jika Tawana dibunuh terlebih dahulu, $1 miliar akan secara eksklusif dimiliki oleh Ninja Iga. Tetapi jika kelompok lain memimpin, Ninja Iga tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun mereka membayar harga yang mahal. Charlie berkata, sekarang setidaknya aku bisa memastikan bahwa Ninja Iga tidak akan menemanimu. Dengan cara ini, Ninja Iga masih berguna. Dengan mengatakan itu, Charlie datang lagi. Ayo lakukan ini. Kamu minta Hattori Hanzo untuk segera membawa orang ke Tokyo Dome. Ninja Iga untuk sementara akan menerima perintah dariku mulai hari ini. Sedangkan untuk Tawana, dia masih harus tinggal di rumah keluarga Mitsui untuk sementara. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku akan pergi ke rumah Mitsui untuk mengawasinya malam ini. Mendengar Charlie bersedia membantu, Nanako itu akhirnya merasa lega. Dia segera berkata kepada Charlie, jangan khawatir, Charlie. Aku akan meminta Hattori Hanzo pergi ke Dome untuk menemuimu. Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Charlie. Charlie-kun, apakah Anda ingin saya menyapa Shinmei terlebih dahulu tentang masalah ini sehingga keluarga Mitsui dapat bersiap dan juga meminta mereka bekerja sama sepenuhnya dengan Anda? Oke, Charlie berkata. Beritahu Shinmei Mitsui dengan jelas tentang masalah dan minta ayah menemuiku di belakang panggung. Aku akan pergi ke belakang panggung untuk menemui Tawana sekarang. Jika berita ini bocor dan diketahui orang-orang di sekitarnya, maka dia mungkin berada dalam bahaya kapan saja. Kemudian, Charlie bertanya kepadanya, Nanako, Anda harus mengingatkan keluarga Mitsui untuk tidak memanggil polisi untuk saat ini. Saya telah merasakan efisiensi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.
dan tingkat petugas polisi mereka tidak merata, yang mungkin menjadi penghalang. Saya kenal Charlie Kun. Nanako segera berkata. Saya akan menghubungi Shin Mei sekarang. Charlie menutup telepon dan segera memindahkannya ke belakang panggung. Tokyo Dome adalah tempat pertunjukan melingkar. Panggung dirancang di sisi paling utara dari tempat tersebut. Sedangkan area kotak VIP tempat Charlie berada di sisi paling selatan dari tempat tersebut, membuat Charlie berlari sepanjang jalan. Sembari berjalan, Charlie menghubungi Claire. Saat panggilan tersambung, Charlie berkata dengan nada yang sangat tenang. Sayang, setelah kamu dan Lorin menyelesaikan keseluruhan dengan Nona Sasaki, kamu bisa kembali ke hotel. Saya ingin berbicara dengan Tuan Mitsui tentang Feng Shui dari dom itu. Kurasa aku tidak akan kembali lagi sampai nanti. Claire berkata. Tidak masalah, suamiku. Lorin dan aku tidak ada urusan. Aku akan menunggumu di sini saja. Charlie buru-buru berkata. Poin kuncinya adalah Tuan Mitsui juga ingin saya pergi ke rumahnya untuk memeriksa Feng Shui untuknya. Dia adalah teman Nona Fox, jadi sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Kalian berdua kembali ke hotel saja. Nona Fox bisa mengantar kalian ke sana. Dan aku akan kembali ke hotel untuk menemuimu setelah aku selesai. Claire awalnya tidak ingin Charlie mengarahkan pekerjaan kemanapun dia pergi. Namun Charlie menyebut Kathleen dalam kata-katanya. Seperti memberikan Feng Shui kepada Yoshitaka Mitsui untuk memberikan wajah Kathleen. Dia tidak bisa membujuk Charlie lagi. Jadi dia berkata, kalau begitu, jangan terlalu larut. Jangan khawatir. Charlie menjawab dan menutup telepon. Dia sama sekali tidak menyelamatkan Claire. Dengan miliaran bunga tersembunyi di kepala Tawana, tidak ada yang akan menyakiti Claire di sini. Jika pembunuhnya datang ke sini, cara terbaik adalah meminta Claire pergi dulu agar tidak ketakutan. Saat ini, Tawana tidak tahu kalau dirinya dalam bahaya. Dia melepas riasannya di ruang ganti dan hendak mengganti pakaian pertunjukannya ketika pintu tiba-tiba terbuka, mengejutkan dia dan Trevor. Dia secara tidak sadar ingin marah atas perilaku yang tidak masuk akal ini. Namun ketika dia melihat bahwa Charlie lah yang menendang pintu, dia bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda? Charlie berjalan ke arah dan mengambil eyeliner, pensil alis, kuas riasan, dan peralatan lainnya dari meja rias satu persatu. Pada saat yang sama, dia berkata, seseorang di Amerika Serikat telah menawarkan konspirasi bernilai miliaran dolar untuk membunuhmu. Mulai sekarang, sampai Anda meninggalkan Jepang dan memasuki Tiongkok, nyawa dan keselamatan Anda dalam bahaya. Anda akan berada di bawah ancaman besar. Jadi mulai sekarang, jika kamu dan Trevor ingin bertahan hidup, kamu harus mematuhiku. Kamu harus melakukan apapun yang aku minta. Dan kamu akan pergi kemanapun aku memintamu pergi. Tidak akan ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Apakah kamu mengerti? Wajah Tawana menjadi pucat karena ketakutan. Dan dia berseru. 1 miliar dolar, hanya untuk membunuhku. Ya, Charlie mengangguk dan bertanya padanya. Apakah kamu terkejut dengan harga dirimu? Ini pertama kalinya dalam hidupku aku mendengar seseorang ingin menghabiskan 1 miliar dolar AS untuk membeli nyawa seorang gadis. Ketika Anda keluar dari industri hiburan di masa depan, Anda dapat menceritakan kisah ini dan melihat apakah Anda dapat mengajukan permohonan untuk Guinness World Record. Tawana tersenyum pahit dan berkata, mereka menghabiskan 1 miliar dolar AS untuk membeli hidup saya. Bukan karena betapa berharganya hidup saya. Karena mereka takut saya akan hidup dan saya akan menceritakan beberapa rahasia. Trevor di samping dengan cepat berkata, sayangku, karena mereka sangat menginginkan hidupmu. Sebaiknya kamu kirimkan semua yang kamu ketahui di media sosial. Sehingga mereka tidak perlu membunuhmu untuk membungkammu. Tawana memandang Trevor dengan ekspresi rumit dan berkata, jika aku mengatakan beberapa hal, masa depanku sendiri akan berakhir. Terlebih lagi, meskipun aku mengutarakan, mereka tetap tidak akan melepaskanku. Lagi pula, ada banyak hal. Kalaupun saya bisa menceritakannya, saya tidak bisa memberikan bukti nyata dan tidak akan berdampak banyak pada mereka. Namun, begitu atasan ingin menyelidiki hal-hal tersebut, saya akan menjadi salah satu saksi kunci untuk mengidentifikasinya. Jadi mereka tidak akan membuat tetap hidup. Trevor bertanya dengan penuh semangat. Tawana, kamu, rahasia apa yang kamu dan miliki yang membuat mereka ingin membunuhmu dengan cara apapun? Tawana berkata dengan ekspresi yang sangat kusut. Trevor, percayalah. Aku tidak melakukan sesuatu yang luar biasa.
Hanya saja mereka mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati pada saat itu. Dan untuk berintegrasi ke dalam lingkaran mereka, saya memiliki banyak kontak dengan mereka. Saya juga telah melihat terlalu banyak apa yang mereka lakukan. Setelah saya bersama Anda, saya tidak memiliki kontak dengan mereka. Trevor menutupi wajahnya dan menghela napas panjang. Entah itu penyesalan atau kesedihan. Saat ini, Yoshitaka Mitsui menginjak putrinya Shinmei Mitsui melihat pintunya sedikit terbuka. Ia merasa tidak nyaman. Takut ada yang datang lebih dulu untuk menyerang Tawana. Maka dia menghentikan Shinmei dan tidak berani maju. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah akan meminta seseorang masuk terlebih dahulu untuk memeriksa masalah. Charlie membuka pintu dari kamar dan berkata, "Tuan Mitsui, tolong beritahu saya bahwa semua pengawal keluarga Mitsui Anda menjaga semua pintu masuk dan keluar dari dom. Tidak ada yang boleh keluar. Tidak boleh masuk." Yoshitaka Mitsui mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya telah memberitahu petugas keamanan keluarga Mitsui untuk memasang jaring di Manor. Helikopter akan segera tiba dan mengirim Nona Sweet ke Manor untuk perlindungan yang ketat." Charlie berkata dengan dingin. Dalam situasi ini, helikopter mungkin tidak aman. Begitu berada di dalam helikopter, jika terjadi kesalahan, akan sulit untuk bertahan hidup. Lebih baik minta petugas keamanan di luar menjaga pintu masuk dan keluar. Kita akan menemukan jalan keluarnya. Keluar melalui jalur biasa. Yoshitaka Mitsui berkata, "Tuan Wade, jangan terlalu gugup. Kami memiliki banyak orang di sini. Ditambah dengan pengaruh keluarga Mitsui saya, hanya sedikit orang di Jepang yang berani melawan saya." Saat dia sedang berbicara, seorang pria yang mirip dengannya berlari dengan cepat dan berkata, "Saudara, ini tidak baik. Informan kami di Yamaguchi Gumi, masyarakat Inagawa dan masyarakat Sumiyoshi melaporkan bahwa pemimpin mereka telah mengeluarkan perintah. Anggota inti dan pembunuh teratas di bawah komando mereka harus menemukan Nona Sweet dan membunuh dengan cara apapun." "Apa?" Yoshitaka Mitsui merasa wajahnya terbakar, dan berseru, "Organisasi geng tingkat rendah ini berani menantang keluarga Mitsui saya." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata dengan suara dingin, "Panggil Nishida Yuhiro. Aku ingin bertanya padanya apakah dia dan Yamaguchi Guminya lelah hidup." Charlie mendengar bahwa beberapa organisasi besar di Jepang telah mengambil tindakan, dan dia segera menyadari bahwa masalahnya lebih serius daripada yang dia kira. Saat ini, satu-satunya yang dapat dikendalikan adalah Ninja Iga. Tetapi hanya ada sekitar 100 atau paling banyak beberapa ratus Ninja Iga. Menghadapi puluhan ribu gangster di Tokyo, mereka bahkan tidak cukup untuk mengisi ruang di antara gigi mereka. Apalagi suasananya semakin ramai, semakin dia harus menyembunyikan kekuatannya. Ratusan atau bahkan ribuan orang datang untuk membunuh. Jika dia mengeluarkan perintah petir, Guntur pasti akan menakuti lawannya. Sebelum besok, dia pasti akan menjadi sangat populer. Harganya terlalu mahal di seluruh negeri. Apalagi yang dilindungi adalah Tawana. Jadi lebih tidak layak lagi. Charlie merencanakan situasi dan berkata kepada Yoshitaka Mitsui, "Tuan Mitsui, mohon suruh semua personel keamanan keluarga Mitsui melakukan ke sini secepat mungkin. Jangan berpikir untuk membawa Tawana ke rumah Anda. Kita lindungi keselamatan Tavana di sini." Di sini, Yoshitaka menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana tempat seperti ini bisa berfungsi? Bahkan tidak ada pintu pengaman yang sebenarnya. Rumah keluarga Mitsui memiliki benteng bawah tanah yang dapat menahan serangan nuklir. Selama Nona Sweet sampai di sana, dia akan aman. Jaminan mutlak." Charlie berkata dengan dingin. "Mungkin puluhan ribu orang datang ke sini. Bagaimana caramu mengeluarkan Tawana?" "Dengan helikopter. Mungkin banyak senapan sniper yang mengarahkan senjatanya ke berbagai tempat di dalam dom." "Apakah helikoptermu aman?" Yoshitaka berkata. "Kalau begitu kita tidak bisa berjaga di tempat seperti ini, kan? Bagaimana jika mereka masuk secara berkelompok? Apa yang akan kita lakukan?" Charlie berkata, "Hanya ada 2 pintu masuk dan keluar di belakang panggung. Sangat mudah untuk memblokirnya. Orang-orang Anda dapat mulai menyiapkan perlindungan segera setelah mereka datang. Kita membuat pengamanan menjadi 3 lapisan. Lapisan luar adalah orang-orang Anda, dan lapisan tengah adalah orang saya. Saya secara pribadi bertanggung jawab atas lapisan terakhir. Pastikan tidak ada pengkhianat di lapisan tengah, dan Anda akan memastikan bahwa tidak ada pengkhianat di lapisan luar. Dengan cara ini, isolasi risiko dapat dilakukan. Dan ini adalah tempat umum, tempat pertunjukan terbesar di Tokyo.
Siapapun yang menyerang di sini harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika suatu saat tiba, kita dapat memberitahu polisi metropolitan Jepang. Mereka pasti akan mengirim orang untuk melindungi keselamatan di sini dan menyelamatkan muka mereka pada saat yang sama. Selama kita memastikan bahwa tidak ada masalah dengan perlindungan 3 lapis dan tidak mengizinkan siapapun yang berisiko mendekati tawana, Departemen Kepolisian Metropolitan dapat menambahkan lapisan pengamanan lain ke lapisan terluar. Penjagaan 3 lapis kita. Dengan cara ini, pada dasarnya kita dapat memastikan foolproof. Shinmei Mitsui di samping segera berkata, "Oh Udo-sang, menurut saya metode Tuan Wade sangat bagus. Kita menjaga kerahasiaan di sini. Selama bisa dengan ketat mengikuti rencana Tuan Wade dan melakukan pengamanan dengan baik di semua tingkatan, kita akan dapat memastikan keselamatan tawana." Yoshitaka mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Yamaguchi Gumi dan sekelompok gangster tingkat rendah tidak perlu membuat masalah seperti itu. Aku akan dengan mudah menakuti mereka dan membuat mereka keluar." Shinmei berkata, "Odo-san, organisasi geng itu tidak mudah dikendalikan." Shinmei sedikit takut dengan gangster seperti Yamaguchi Gumi. Sebagai organisasi geng terbesar di Jepang, Yamaguchi Gumi mengendalikan setidaknya puluhan ribu anggota Bosozuku, dan status sosial serta pengaruhnya di Jepang sangat luar biasa. Konon pada tahun 2014, pendapatan tahunan Yamaguchi Gumi mencapai 60 miliar dolar AS. Namun cara perhitungan ini tidak ilmiah. Untuk memperbesar-besarkan kekuatan Yamaguchi Gumi dan untuk menyempurnakan pemberitaan, media sengaja menghitung semua industri dan nilai output terkait yang terkait dengan Yamaguchi Gumi sebagai pimpinannya dari Yamaguchi Gumi, sehingga sampai pada kesimpulan angka yang berlebihan. Misalnya, gaya jalanan di Tokyo yang dikendalikan oleh Yamaguchi Gumi memiliki total nilai keluaran sebesar 100 juta dolar per tahun. Dan 100 juta dolar ini akan diatribusikan ke Yamaguchi Gumi oleh media. Namun kenyataannya, jika jalan Fengqing ini dianggap sebagai anak perusahaan Yamaguchi Gumi. Poin pertama adalah Yamaguchi Gumi tidak dapat menguasai 100% atas anak perusahaan ini. Dan hanya dapat menguasai paling banyak 60%. Selain itu, 100 juta dolar ini hanya nilai total keluaran, tanpa dikurangi berbagai biaya. Ini termasuk pendapatan sewa real estate di seluruh jalan Fengqing, dekorasi dan kerugian terkait, biaya udara, listrik dan gas, semua minuman, makanan, dan berbagai macam lainnya. Termasuk biaya bahan baku, bahkan termasuk komisi gaji ribuan adik laki-laki dan ribuan remaja putri. Bahkan pendapatan dari klinik yang menangani penyakit menular seksual di jalan Fengqing akan dimasukkan ke dalam hal ini. Namun nyatanya, nilai output seluruh jalan sebesar 100 juta dolar AS yang terkait dengan Yamaguchi Gumi, mungkin hanya sebesar 60 juta dolar AS. Dan 60 juta ini, setelah dikurangi berbagai biaya tersurat dan tersirat yang disebutkan di atas. Keuntungan yang dapat diserahkan ke kantor pusat Yamaguchi Gumi sebagai laba bersih juga akan sangat berkurang. Lagi pula, ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang harus didukung di jalan ini. Biayanya saja sudah sangat besar, dan ada juga berbagai hubungan yang harus dikelola. Oleh karena itu, setelah dikurangi semua biaya, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk dapat diperoleh oleh kelompok Yamaguchi, paling banyak beberapa juta dolar. Satu sisi mendapat keuntungan 100 juta dolar AS, dan sisi lain mendapat keuntungan beberapa juta dolar AS. Berdasarkan rasio ini, laba bersih grup Yamaguchi selama setahun paling banyak hanya beberapa ratus juta dolar AS. Namun, kekuatan Yamaguchi Gumi adalah dapat menghidupi puluhan ribu orang dan membuat puluhan ribu orang tersebut. Mulai dari antek hingga pemimpin tingkat menengah dan tinggi, mereka menjalani kehidupan yang sangat nyaman, sambil tetap meninggalkan ratusan orang, keuntungan jutaan dolar. Dan puluhan ribu orang ini, seperti semut pekerja di koloni semut ini. Selain bekerja keras setiap hari, mereka juga mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan koloni semut. Puluhan ribu anggota suku inilah yang menjadi tumpuan kelompok Yamaguchi untuk tetap berdiri. Namun, geng seperti Yamaguchi Gumi pun masih belum ada apa-apanya di hadapan keluarga Mitsui. Meski Shinmei Mitsui takut dengan ukuran mereka, di mata Yoshitaka Mitsui, generasi ketujuh Yamaguchi Gumi, atau Nishida Yuhiro di mulutnya, hanyalah seorang gangster kecil yang tidak tahan di atas panggung seperti memarahi supirnya sendiri. Nishida Yuhiro pun berteriak-teriak. Namun Nishida Yuhiro bahkan tidak berani mengangkat kepalanya sepanjang waktu, apalagi membalasnya. Oleh karena itu,
Ketika mendengar Nishida Yuhiro sebenarnya meminta Yamaguchi Gumi untuk membunuh Tawana, dia langsung naik pitam. Merasa sangat marah karena dihina oleh bawahannya. Kakak Yoshitaka Mitsui segera menelepon Nishida Yuhiro. Setelah panggilan tersambung, dia langsung bertanya, "Apakah itu Nishida?" "Ini saya," suara seorang pria parubaya di ujung telepon berkata dengan sedikit rasa hormat. "Tuan Mitsui, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya?" Adik laki-laki Yoshitaka Mitsui berkata dengan dingin. "Aku tidak mencarimu. Kakak laki-lakiku Yoshitaka Mitsui yang mencarimu." Yoshitaka di samping mengulurkan tangan dan mengambil teleponnya. Dan berteriak dengan tegas. "Nishida Yuhiro, apakah kamu lelah hidup? Kamu berani mengirim seseorang untuk membunuh tamuku?" Yoshitaka Mitsui. Siapa yang memberi keberanian? Nishida Yuhiro di ujung telepon terbatuk-batuk dengan canggung dan bertanya kepadanya. "Tuan Mitsui, orang yang ingin kami bunuh adalah Tawana, orang Amerika. Orang ini sepertinya tidak ada spesifikasinya, kan?" Yoshitaka Mitsui memarahi. "Baga, Tawana bukan hanya tamu saya, tetapi juga artis yang menandatangani kontrak dengan Universal Music. Sebagai pemegang saham Universal Music, menurut Anda apakah itu ada syaratnya dengan saya?" Setelah mengatakan itu, Yoshitaka Mitsui mengancam dengan suara dingin. "Nishida Yuhiro, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong padamu. Sekarang aku hanya memberikan dua cara. Yang pertama, segera cabut perintah. Semua anggota grup Yamaguchi tidak diperbolehkan mendekati atau menyentuh Tawana, atau menjadi musuh keluarga Mitsui mulai sekarang. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa jika Anda memilih yang terakhir, saya pasti akan membasmi kelompok Yamaguchi." Ketika Nishida Yuhiro mendengar ini, dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Mitsui, Anda harus tahu bahwa ini adalah bunga tersembunyi yang bernilai $1 miliar. Saya pikir saya tidak perlu memberitahu Anda seberapa besar daya beli yang dimiliki $1 miliar dan berapa banyak hal yang dapat dilakukannya. Semua organisasi gangster di Jepang ingin menghasilkan uang sekarang. Jika Anda tidak mengizinkan saya menghasilkannya, jika itu dibuat oleh pesaing saya, maka saya akan tamat. $1 miliar AS sudah cukup bagi pesaing Yamaguchi Gumi untuk mengejar dan melampaui Yamaguchi Gumi. Pada saat itu, Yamaguchi Gumi akan dikalahkan oleh pesaing kami tanpa Anda mengambil tindakan." Yoshitaka Mitsui berkata, "Saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak peduli siapa yang ingin menghasilkan uang ini. Selama mereka mengambil tindakan, mereka adalah musuh keluarga Mitsui kami dan akan dibasmi oleh keluarga Mitsui kami. Jika Anda mengetahui apa artinya, jadilah pahlawan yang mengetahui keadaan saat ini. Maka jika Anda menghindari situasi saat ini, Anda tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga menikmati manfaatnya." Nishida Yuhiro berkata sambil tersenyum. "Tuan Mitsui, apakah menurut Anda keluarga Mitsui memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua organisasi geng di Jepang? Bahkan Perdana Menteri saat ini tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, bukan? Juga, tahukah kamu berapa banyak gangster di Jepang? Ada hampir 30.000 orang yang terdaftar di Departemen Kepolisian Metropolitan saja. Setidaknya ada 100.000 anggota geng resmi yang tidak terdaftar. Banyak juga masyarakat rendah yang mencari nafkah di bar, kasino, tempat pinball, dan klub seks. Meski mereka bukan anggota geng mutlak, mereka tetap mengandalkan geng untuk bertahan hidup dan menjadi cadangan geng. Skalanya setidaknya 300.000. Jika keluarga Mitsui mengambil tindakan terhadap 300.000 orang ini, seluruh penjara di Jepang akan penuh. Saat itu, keseimbangan geng akan sepenuhnya diganggu oleh keluarga Mitsui. Semua anggota geng akan menganggap keluarga Mitsui sebagai musuh nomor satu mereka. Dan anggota geng baru itu akan berkerumun di jalanan dan memperebutkan wilayah. Dan keamanan seluruh Jepang akan berada dalam kekacauan. Tuan Mitsui tidak ingin melihatnya, kan? Yoshitaka Mitsui tentu tahu bahwa apa yang dikatakan Nishida Yuhiro benar. Gangster telah lama menjadi penyakit yang membandel di Jepang. Sekarang mengakui keberadaan mereka dan menyetujui model bisnis mereka. Ini semacam saling pengertian antara kedua belah pihak. Jika keseimbangan ini rusak, seluruh masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, pemerintah Jepang pun tidak dapat menyelesaikan geng tersebut. Dan Yoshitaka tentunya tidak memiliki kemampuan tersebut. Dia awalnya hanya ingin mengancam Nishida Yuhiro dulu, setidaknya untuk menjauhkan Yamaguchi Gumi dari masalah ini. Dan kemudian dia akan menakuti para pemimpin geng lain. Tapi sekarang dia akhirnya menyadari masalahnya.
Orang-orang ini biasanya terlalu mementingkan diri sendiri. Dan mereka bahkan tidak berani untuk tidak mematuhi diri mereka sendiri. Tapi sekarang, ada uang tersembunyi yang bernilai 1 miliar dolar bagi organisasi geng ini. Jika mereka tidak tertarik, pesaing mereka mungkin tertarik. Mereka pasti akan mati. Kemudian, Yoshitaka Mitsui mengancam dengan nada dingin. Nishida, saya tidak peduli alasan apa yang Anda miliki. Begitu Anda mengambil tindakan, saya tidak akan pernah mengampuni Anda. Nishida Yuhiro tidak menunjukkan kelemahannya dan berkata dengan nada tegas, Tuan Mitsui, operasi ini adalah operasi gabungan semua geng Jepang. Jika Anda mengincar Yamaguchi Gumi setelahnya, maka puluhan ribu anggota Yamaguchi Gumi bukanlah vegetarian. Kami pasti akan melakukan segala yang kami bisa untuk menyerang keluarga Mitsui. Jika Anda dapat membunuh satu, itu adalah satu. Jika Anda dapat membunuh sepasang, itu adalah sepasang. Bukankah ini hanya masalah kematian? Tuan Mitsui, bagi orang-orang seperti kami, nyawa kami sangat murah. Tapi kamilah yang mendapatkannya sebagai ganti nyawa kelas bangsawan seperti Anda. Bagi Nishida Yuhiro, akan menjadi hal yang paling menjijikkan jika sedikit menyinggung Yoshitaka Mitsui. Pada bagian ini, Yoshitaka pasti akan menggunakan pengaruh keluarga Mitsui untuk membuat kelompok Yamaguchi tidak nyaman dalam segala aspek dan menindak pornografi, menangkap dan berjudi. Juga melakukan gelombang penumpasan terhadap kejahatan kekerasan dan pendeteksian kasus-kasus lama, yang akan membawa kerugian besar bagi kelompok ketiga. Dan mungkin industri tertentu akan terbuang percuma selama setahun. Yamaguchi Gumi merasa muak dengannya. Meskipun mereka merasa dirugikan, mereka tidak akan melawannya sampai mati. Jadi kemungkinan besar mereka hanya akan menderita karena bodoh. Namun jika memang ingin memutuskan hubungan dengan Yoshitaka Mitsui, dia pasti Nishida Yuhiro yang bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Keluarga Mitsui luar biasa, tapi sama sekali tidak menjalankan Jepang. Lebih kaya dan lebih berkuasa darinya, tapi tidak berani melawan atau membunuh dirinya sendiri. Semua orang benar-benar membahas jalan buntu, dan keluarga Mitsui bahkan tidak berpikir untuk memiliki kehidupan yang damai. Ketika solusi terhadap masalah ini dibingkai dalam lingkup kekerasan, Yoshitaka Mitsui pusing. Saat ini, Yuhiro Nishida sama sekali tidak mau melepaskan 1 miliar dolar AS. Ia tidak bisa menyerahkan miliaran dolar AS tersebut. Namun ia juga harus memastikan bahwa pesaingnya tidak mendapatkan sedikit harapan untuk memperoleh miliaran dolar AS tersebut. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Baru saja, Yoshitaka Mitsui membual tentang Haikou dan menakuti Nishida Yuhiro dalam hitungan menit dengan kata-kata. Tapi jangan kecewakan, kejutan di wajah akan datang begitu cepat. Biasanya memanggil tuan berarti memberi wajah dan memaksa untuk melakukannya. Jika seseorang mengambil nama keluarga dan memperlakukannya sebagai cucu sejati, mereka akan berselisih denganmu kapanpun mereka mengutarakannya. Saat ini, Yoshitaka Mitsui sedang marah, tapi juga merasa sedang menunggangi seekor harimau dan sulit untuk turun. Dia tidak bisa menghalangi Nishida Yuhiro, yang berarti dia tidak bisa menghalangi pemimpin geng lainnya. Yoshitaka Mitsui tidak tahu harus menjawab apa. Sehingga Nishida Yuhiro di ujung telepon berkata, Tuan Mitsui, bukan tidak mungkin Anda ingin Yamaguchi Gumi mundur dari kompetisi ini. Pihak lain telah menawarkan tawaran tersembunyi sebesar 1 miliar dolar AS. Saya, Nishida Yuhiro, tidak serakah. Jika Anda memberi saya 500 juta dolar AS, tentu saja saya akan menjauhkan semua anggota grup Yamaguchi dari masalah ini. Yoshitaka Mitsui dengan marah mengutuk. Apakah Anda menganggap remeh saya? Anda meminta saya 500 juta, dan yang lain meminta 500 juta kepada saya. Mengapa saya harus melakukannya? Nishida Yuhiro berkata, kalau begitu, jika Anda bisa memberi saya 1 miliar dolar, saya bisa membuat semua orang di Yamaguchi Gumi mematuhi perintah Anda dan membantu Anda melindungi penyanyi Amerika itu. Saat itu, tidak peduli siapa yang menginginkan nyawanya, anak buahku akan bertarung sampai mati. Yoshitaka Mitsui mengutuk. Berhentilah memimpikannya Nishida. Tidak ada hal terbaik di dunia. Nishida Yuhiro tidak marah, tapi berkata sambil tersenyum. Dengar, kamu tidak membiarkan aku menghasilkan uang sebanyak itu. Dan kamu tidak mau menggunakan uang itu untuk mensubsidiku. Tidak mungkin keluarga Mitsuimu mengambil alih semua kebaikan hal-hal di dunia. Aku, Yamaguchi, puluhan ribu anggota di bawah komandonya makan kunyah kuda sepanjang hari. Dan mereka tetap harus bertahan hidup. Siapapun yang memotong kekayaannya sama dengan membunuh orang tuanya.
Melihat Yoshitaka Mitsui di seberang telepon tidak berbicara lama, Nishida Yuhiro berkata, Tuan Mitsui, jika tidak ada yang lain, aku tutup telepon dulu. Oleh karena itu, dia menutup telepon tanpa menunggu Yoshitaka Mitsui berbicara. Yoshitaka Mitsui sangat tertekan saat memegang ponselnya. Dia biasanya menyendiri. Sangat sulit bagi para pemimpin gangster ini untuk bertemu dengannya. Mereka bahkan lebih mementingkan diri sendiri ketika melihat pihak lain sebenarnya tidak tahu bagaimana melakukannya. Namun, jika dia benar-benar ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan dimanfaatkan. Terlebih lagi, berapa banyak uang yang dapat menyelesaikan masalah tersebut? Yamaguchi Gumi tidak datang. Bagaimana dengan Inagawa? Apakah dia juga harus membayar? Dalam keputusasaannya, dia menyerahkan telepon kepada saudaranya dengan sedikit rasa malu, dan menoleh ke arah Charlie. Lalu dia berkata dengan serius, saya menginstalnya dengan hati-hati, dan menurut saya metode Tuan Wade lebih baik. Para gangster ini, bagi mereka yang tidak dapat dipercaya, meskipun mereka berjanji untuk tidak ikut campur, mereka mungkin masih membalas dan menggunakan senjata jahat. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan miliaran dolar, dan tidak ada yang bisa. Charlie tidak punya waktu untuk mendengarkan omongan kosongnya. Jadi dia mendesak, cepat dan gerakkan semua kekuatan efektif. Jika ada sesuatu yang tidak penting, mari kita lewati rintangan saat ini dulu. Baik, Yoshitaka Mitsui mengangguk. Yoshitaka segera menoleh ke adiknya dan berkata, cepat, sesuai permintaan Tuan Wade. Perintahkan orang-orang kita memblokir semua pintu masuk dan keluar di belakang panggung. Juga, segera panggil semua orang yang bisa dipanggil. Kemarilah dan perkuat pertahanan perimeter. Baiklah, kakak. Sang adik segera menerima perintah tersebut dan berkata kepada pengawal di sekitarnya, kalian semua ikut aku. Para pengawal segera berbalik dan pergi, menuju ke perimeter untuk mengatur pengamanan. Yoshitaka Mitsui memandang Charlie dan dengan sengaja berkata dengan nada yang sangat tenang, Tuan Wade, bunga tersembunyi itu baru saja jatuh beberapa menit yang lalu. Belum terlambat bagi kami untuk mengerahkan pasukan kami sekarang. Selama kami tidak membiarkan orang mencurigakan masuk, bahayanya akan sangat berkurang. Saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Wade, sebenarnya Anda seharusnya tidak menolak lamaran saya sekarang. Jika saya memberitahu helikopter untuk segera datang, mereka akan bisa tiba di Kubah dalam waktu 15 menit. Jika demikian, tidak hanya Nona Sweet, tapi kita semua bisa mengungsi dengan selamat sesegera mungkin. Terlepas dari kelompok Yamaguchi atau kelompok Inagawa, bagaimana mereka bisa mengerahkan pasukan mereka begitu cepat? Charlie berkata dengan dingin, kamu dapat meminta helikopter untuk datang dan menjemputmu. Sedangkan Tawana, dia juga dapat memutuskan apakah akan berangkat dengan helikoptermu atau tidak. Tawana berkata cepat, saya mendengarkan Tuan Wade. Yoshitaka Mitsui merasa kesal untuk beberapa saat. Dia ingin melontarkan komentar yin dan yang kepada Charlie untuk menyelamatkan mukanya. Tapi dia tidak mengira Tawana juga tidak akan membeli kesalahannya. Jadi, dia segera bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, Anda baru saja mengatakan bahwa orang-orang Anda bertanggung jawab atas perlindungan kedua lingkaran. Saya ingin tahu di mana orang-orang Anda berada dan kapan mereka akan tiba. Charlie berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang kapan orang-orang saya akan tiba untuk saat ini. Sebelum orang-orang saya tiba, kita akan memiliki 2 lapisan perlindungan. Serahkan perimeter kepada Anda, dan serahkan tempat ini kepada saya. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan dengan baik dalam perimeter-perimeter. Tidak perlu mengingat sisa-sisanya. Yoshitaka Mitsui diam-diam mengutuk. Apa yang kamu bicarakan? Aku membuat perlindungan luar kedap udara. Apa maksudnya memiliki 100 lapisan perlindungan di dalam? Kamu mengatakan semua hal sialan itu. Namun, Kathleen juga ada di sana saat ini. Dia terlalu sungkan untuk langsung mengkritik Charlie di depan Kathleen. Jadi dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Anak buahku semuanya adalah pengawal terbaik di Jepang. Ayolah, selama pasukannya tidak besar, mereka pasti akan mampu menahannya. Kathleen, yang menonton pertunjukan Yoshitaka Mitsui dan mengingatnya, berkata dengan dingin, Tuan Mitsui, saya tidak banyak berhubungan dengan Anda, tetapi saya merasa semua yang Anda katakan akan mengarah ke arah yang berlawanan. Saya menyarankan Anda untuk tetap tenang. Saat melakukan sesuatu, jangan memasang bendera.
Shinmei Mitsui di samping mau tidak mau mengingatkannya dengan suara rendah. Oh Udo-sang, lebih baik berbicara sesedikit mungkin. Yoshitaka Mitsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kasar. Nona Fox, Tuan Wade, jangan khawatir. Tokyo adalah wilayah keluarga Mitsui. Tidak ada yang bisa menjadi pembohong di sini. Begitu dia selesai berbicara, seseorang berteriak dari pintu masuk belakang panggung. Bunuh semua orang yang Anda lihat. Jangan biarkan siapapun pergi. Yoshitaka Mitsui kembali dengan ngeri dan melihat lebih dari 10 pria berseragam. Mengenakan topeng setan dan memegang pedang samurai. Masuk dengan pedang panjang terangkat tinggi. Topeng para pejuang itu sangat menakutkan. Masing-masing adalah roh jahat dengan mata marah dan taring berdarah. Semua garis menguraikan kata mengancam. Yoshitaka Mitsui terkejut dan berseru. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Tawana juga ketakutan dengan sekelompok orang ini dan berteriak sambil berseru. Tuan Wade, apakah mereka di sini untuk membunuh saya? Yoshitaka Mitsui di samping sudah pucat saat ini. Melihat samurai pedang samurai itu semuanya berlumuran darah. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana pengawalku? Mereka semua menembak begitu saja. Dengan cepat. Shinmei bangkit dari kegembiraannya dan berseru. Oduo-san, Tuan Wade, ayo kita kabur dari belakang. Saat dia sedang berbicara, lebih banyak lagi dari penonton yang berkumpul di dekatnya masuk dari lorong belakang. Pemimpin di antara mereka berteriak. Bunuh mereka semua. Semua prajurit berteriak pada saat bersamaan. Hei, segera. Total lebih dari 30 prajurit dari kedua sisi berpose untuk menembak dengan pedang terangkat tinggi dan niat membunuh. Bagian belakang panggung merupakan lorong yang lurus dan panjang. Berbentuk seperti dua huruf Y yang disatukan dari ujung ke ujung. Dengan dua pintu masuk di depan dan dua pintu keluar di belakang. Meski terdapat dua pintu masuk dan keluar, namun tidak ada jalan keluar di bagian tengah. Walaupun terdapat banyak ruangan di kedua sisinya, namun ruangan tersebut tidak memiliki jalan keluar. Dan karena fasad dom seragam, walaupun terdapat ruangan di dalamnya, di belakang panggung jendela tidak bisa dibuka sama sekali. Dihadang oleh dua kelompok prajurit, pada dasarnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Samurai Jepang tidak kalah dengan ninja dalam hal kekuatan tempur. Dengan banyaknya orang yang menyerang dari kedua sisi dan tanpa senjata berat, pada dasarnya mustahil untuk melarikan diri. Kecuali Charlie dan Kathleen. Ekspresi semua orang menjadi pucat. Bahkan Yoshitaka Mitsui, yang selalu percaya diri, memiliki firasat bahwa dia mungkin harus mengaku kalah di sini hari ini. Pada saat kritis, cahaya dingin melintas di mata Charlie, dan dia dengan tegas bertanya kepada Yoshitaka Mitsui, yang hampir ketakutan setengah mati. Jika saya membunuh seseorang di sini, dapatkah Anda melindungi saya? Apa? Yoshitaka Mitsui sudah ketakutan dan otaknya melambat. Tiba-tiba, ketika Charlie menanyakan pertanyaan yang luar biasa, dia benar-benar bingung dan bertanya, kamu baru saja mengatakan apa? Melihat penampilannya yang buruk, Charlie sangat marah. Di sekarang zaman ini, Anda benar-benar tidak bisa mempercayai generasi kedua yang kaya manapun. Meskipun dia bertanggung jawab atas kekayaan triliunan dolar dan terlihat seperti manusia, Anda tidak dapat mengetahui tingkat sebenarnya tanpa benar-benar berinteraksi dengannya. Dari reaksi Yoshitaka Mitsui, sepertinya dia belum melalui badai apapun. Jika dipikir baik-baik, Mitsui, keluarga teratas yang telah merambah semua lapisan di masyarakat Jepang, telah bangkit sejak 100 tahun yang lalu. Kepala keluarga Mitsui pada saat itu pasti masih memiliki beberapa kemampuan. Sedangkan Yoshitaka Mitsui belum genap 50 tahun. Jika dilihat dari usianya, diketahui bahwa dia belum pernah mengalami badai besar apapun. Dia tidak ada di sana selama Perang Dunia II dan selama pemulihan pasca perang telah menyelesaikan pemulihan pasca perang dan menerima dukungan dari Amerika Serikat. Kebangkitannya dimulai setelah perang. Ketika Yoshitaka Mitsui lahir, keluarganya berpakaian bagus dan cukup makan. Dan orang-orang di luar rumah bernyanyi dan menari. Saat itu, orang Jepang tidak lagi menghormati Jalan Bagaya dengan keras kemanapun mereka pergi, melainkan membisikkan Shimi Masai. Saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar, meski Jepang sedang berada di hujani Plaza Akot, namun mengingat usia dan latar belakang keluarganya saat itu, kejadian tersebut tidak berdampak apa-apa padanya. Ketika ia menyelesaikan kuliahnya dan menjadi anak tertua, ia mulai dianggap sebagai penggantinya. Ketika dia sedang di bor,
Keluarga Mitsui telah menjadi raja di Jepang selama beberapa dekade. Setiap orang yang melihatnya tentu saja menghormatinya. Bagaimana dia bisa menghadapi situasi berbahaya seperti hari ini? Melihat anak laki-laki tua itu panik dan tidak dapat berbicara dengan jelas, Charlie menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan dia mengikutinya. Jika Shinmei Mitsui tidak ada di sana untuk mendukungnya, dia akan dibunuh oleh Charlie. Tamparan itu menyentuh tanah, tumbuh dewasa, dan sekarang mencapai usia parubaya. Yoshitaka Mitsui tidak pernah ditampar oleh siapapun. Tapi sekarang dia sudah ketakutan setengah mati setelah ditampar oleh Charlie. Dia tidak peduli untuk marah sama sekali. Tapi merasa sedih, bertanya, "Tuan Wade, ini sudah waktunya. Mengapa masih memukul saya?" Charlie melihat kedua kelompok prajurit itu menyerang setengah jalan dengan pedang terangkat. Dan dia bertanya dengan tegas, "Aku bertanya padamu. Mampukah kamu melindungiku ketika aku membunuh orang di sini?" Otak Yoshitaka Mitsui baru saja ditampar untuk membangunnya. Namun dia langsung bingung lagi. Hari yang salah. Apa ini? Semua orang akan dipotong-potong oleh pedang samurai. Ada yang bertanya pada dirinya sendiri apakah dia dapat melindungi karena membunuh orang. Ini setara dengan semua orang yang terjebak di hutan belantara dan mati kelaparan. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya harus makan lobster atau abalon, apakah karena saya gila? Shinmei Mitsui melihat bahwa ayahnya tidak berguna pada saat kritis. Dia segera berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, selama semua orang bisa bertahan hari ini, bahkan jika Anda meratakan dom, Odo-san juga harus meratakannya. Jika tidak, saya akan memutuskan hubungan ayah anak perempuan di dalamnya." Yoshitaka Mitsui menjadi cemas dan berseru, "Shinmei, kamu." Charlie segera menyorotnya dan berkata dengan dingin, "Diam." Setelah mengatakan itu, dengan jentikan pergelangan tangan, tumpukan pensil alis, eyeliner, dan lip gloss yang tersembunyi di borgolnya terjepit di antara 10 rahang. Dan para prajurit itu telah mencapai depan. Beberapa prajurit yang berlari di depan sudah mulai mundur dengan katana mereka di udara, siap untuk dikurung. Yoshitaka Mitsui sangat ketakutan hingga dia merasa lemas. Tapi dia masih berjuang untuk membuka pintu ruang ganti di belakangnya dan masuk. Meskipun pintu interior kayu tidak bisa menghentikan pedang samurai sama sekali, dia masih merasakannya. Akan lebih baik untuk hidup bahkan 1 detik lebih lama. Tapi ketika dia membuka pintu dan hendak melarikan diri, Shinmei Mitsui menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya. Dan memperingatkannya dengan suara dingin, "Odo-san sangat mengarahkan hari ini. Di saat kritis terakhir, tolong buat dirimu sendiri sedikit tekanan." Yoshitaka Mitsui sangat tertekan dan berkata dengan marah, "Martabat apa yang tersisa? Pria bernama Charlie akan segera dipotong-potong oleh samurai ini." Begitu dia selesai berbicara, suara inovatif terdengar di kedua telinga pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya dingin yang tak terhitung banyaknya jatuh dari langit, memantulkan cahaya di langit-langit, membuatnya menyilaukan. Pada saat ini, Charlie sudah membuka tangannya ke kedua sisi, dan suara tajam menembus udara terbang dengan cepat, seperti jet tempur melewati pendengaran. Segera setelah itu, titik kecil tersebar yang disebabkan oleh pedang samurai menghilang dalam sekejap. Kemudian terdengar suara gemerincing logam yang jatuh ke tanah, serta suara tubuh manusia yang jatuhan. Semua orang melihat dengan penuh perhatian dan ketakutan setengah mati oleh pemandangan di depan mereka. Semua melihat para prajurit di kiri dan kanan yang menyerang dengan pedang dan melakukan di depan jatuh seperti gandum dipemanen dalam sekejap. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang-orang ini memasang silinder plastik berwarna-warni di antara alis mereka. Jika diperhatikan lebih dekat, akan melihat bahwa semuanya adalah kosmetik kelas atas yang digunakan oleh wanita. Pada saat ini, Charlie menjentikkan pergelangan tangannya lagi, dan beberapa kosmetik lagi tersangkut di antara jari-jarinya. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa orang-orang yang jatuh semuanya disebabkan oleh kosmetik yang dilemparkan oleh Charlie. Tak seorang pun yang mereka kenal pernah melihat cara pembunuhan yang begitu mengerikan. Bahkan Kathleen pun tidak. Namun bagi Kathleen, dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh. Dia tahu bahwa Charlie memiliki kekuatan dan kemampuan magis yang tidak dimiliki atau bahkan dipahami oleh orang biasa. Dan situasi mengerikan yang mengejutkan semua orang ini sebenarnya adalah akibat dari Charlie yang sengaja menahan 90% kekuatannya. Dia hanya menghabiskan sedikit energi spiritual ke dalam kosmetik,
dan kemudian menggunakan energi spiritual tersebut untuk melempar guna membunuh musuh. Jika dia meningkatkan energi spiritualnya hingga lebih dari 30%, tidak hanya prajurit di depan yang akan terjatuh, tetapi dia akan langsung turun ke bawah dan membunuh lebih dari 30 orang di kedua sisi. Alasan Charlie harus menahan sedikit kekuatan terutama karena dia tidak ingin terlalu banyak mengekspos dirinya di depan orang-orang asing ini. Namun meski begitu, keluarga Mitsui, Tawana, dan Trevor sudah tercengang. Saat mereka melihat ke arah Charlie, mereka sepertinya telah melihat dewa datang ke dunia. Perasaan itu tidak berkurang saat Albert dan yang lainnya melihat Charlie memanggil Guntur untuk pertama kalinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.